Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumina fid dharain. Amin radhiyallahu anhu. Ila anqal tatimmatun yatayammamu 'anil hadatsaini. Kita sekarang akan membahas tentang tayamum. Setelah wudhu selesai, syarat-syaratnya wudhu, fardu-fardunya wudhu, kemudian sunnah-sunnahnya wudhu dan permasalahannya sudah selesai, kita akan memasuki pada bab atau masalah tayamum. Nah, masalah tayamum ini sangat penting karena walaupun bagaimana ketika seseorang itu tidak tahu tentang bagaimana caranya tayamum saat dia tidak bisa atau tidak ada air atau takut karena air, ada penyakit yang sehingga tidak bisa atau tidak boleh terkena air. Atau ada luka yang menyebabkan dia tidak boleh terkena air misalnya. Maka kita harus tahu tata caranya bagaimana tayamum. Nah, ini eh, pada masalah ini muallif kitab dalam Fathul Mu'in ini akan menjelaskan tentang bagaimana kita bertayamum, tata caranya, syaratnya, rukun dan lain. Tatimmatun utawi iki iku penyempurnaan. Setelah bab wudu semua selesai yang berhubungan dengan wudu, kita akan sampai pada tayamum. Ya tayammamu tayamum sapa wong. Ya tayamum manil hadas, ini saking hadas loro. Hadas dua yaitu hadas besar dan hadas kecil. Tayamum ini. Tapi sebelum kita memasuki tayamum, bab tayamum, kita harus tahu sebab-sebab diperbolehkannya bertayamum. Jadi tayamum itu ada sebab-sebabnya. Bagaimana dijelaskan dalam kitab fikih bahwa sebab-sebab dari tayamum itu ada 7. Yasa ilya asbaba hilli tayammumi hiya sab'atun bisa ma'iha tartahu. Faktun wa hajatun idlaluhu. Faktun wa khafun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wajarahu. Nah, ini ada 7 sebab diperbolehkannya kita bertayamum. Nanti akan dijelaskan semuanya. Tapi secara keseluruhan ada 7 sebab diperbolehkannya kita bertayamum. Kalau tidak ada sebab itu maka kita tidak boleh bertayamum. Karena tayamum itu bisa dikatakan bersuci sebagai ganti daripada wudhu, atau bersuci gantian sebagai ganti daripada mandi wajib. Jadi kalau misalnya tidak bisa menemukan air dalam keadaan junub untuk sholat bagaimana? Ya bisa tayamum misalnya. Atau kita di dalam keadaan bagaimana? Ada air tetapi sebagian anggota badan ini tidak boleh terkena air oleh dokter, jangan terkena air, kalau kena air itu bakal jadi bahaya istilahnya. Maka kita boleh sebagai ganti anggota yang tidak boleh kena air itu diganti dengan tayamum. Karena sejatinya tayamum itu kita harus tahu tata caranya bagaimana tayamum. Jadi sebab-sebabnya itu ada 7. Nanti akan dijelaskan semuanya. Faqdun wa khaufun. Tidak ada air, khaufun takut karena air. Hajatun ada kebutuhan air yang tidak bisa dielakkan. Misalnya orang butuh minum, ternyata kalau diminum ya kita bisa wudhu. Kalau kita wudhu maka air minumnya nggak ada, itu hajah misalnya. Atau hewan muhtaram lah, pokoknya yang hewan muhtaram itu kemarin dijelaskan. Badun wa khaufun hajatun idlaluhu, menyia-nyiakan atau menghilangkan air itu. Terus ada sakit.
Setelah sakit sakit yang berat ya, bukan sakit yang hanya sekedar sakit panu atau sakit bukan, tapi sakit yang kira-kira kalau kena air itu bisa berbahaya. Maradun yashuqqu jabirotun, ada penghalang atau perban karena ada perban misalnya, itu salah satu penyebab tayamum yang keenam. Terus jarahu, ada luka, yang luka itu tidak boleh terkena air. Jadi 7 ini adalah sebab kita diperbolehkannya bertayamum sebagai ganti daripada wudhu atau sebagai ganti daripada mandi. Atau gantinya bukan secara keseluruhan, tapi sebagai ganti daripada anggota tubuh yang tidak boleh terkena air. Ini harus kita pahami. Nanti insya Allah kita akan baca bersama-sama, kita pelajari di kitab Fathul Mu'in. Orang boleh bertayamum untuk hadas dua hadas, yaitu boleh ganti tayamum dengan wudhu, dari wudhu, atau tayamum gantinya dari mandi besar. Wudhu jadi hadasen itu kan ada hadas besar dan hadas kecil, meskipun aslinya Al-Qudama menyebutkan hadas itu ada 3, tetapi dalam hal ini disebutkan kitab ini cuman ada 2 hadas, yaitu ya hadas kecil berarti cara menghilangkannya dengan wudhu, dan kalau hadas besar itu cara menghilangkannya dengan mandi. Uliya tayamum li dimain krono kesepen air, kesepen banyu. Tidak ada air, boleh tayamum sebagai ganti daripada wudhu atau ganti daripada mandi karena tidak ada air. Yang pertama, au khaufi mahzurin, utawa khawatir perkara kang den wedeni. Diwedeni dikhawatiri min isti'malihi, saking gunakaken banyu. Jadi, pertama, boleh tayamum sebagai ganti daripada wudhu atau sebagai ganti dari mandi wajib, yaitu karena tidak ada air yang pertama. Atau karena takut memakai air. Karena takut memakai air, takut itu macam-macam, ada karena ada sakit, atau karena ada air sebenarnya, tetapi karena ada penghalang, dia tidak bisa kena ke sana. Ini kalau dijelaskan panjang lebar itu begini. Jadi tidak ada air itu tidak air yang sifatnya hissi, memang tidak ada air sama sekali. Atau tidak ada air itu maknawi, artinya air itu ada, tetapi kita tidak bisa menjangkau ke sana. Misalnya di sana ada air, tapi di sana ada hewan buas ya. Ada hewan buas sehingga ketika kita misalnya mau ngambil air itu di sana, eh, takut nanti hewan buas akan memakan kita, memangsa kita, ada ular besar misalnya. Atau banjir misalnya. Di sana ada sungai atau ada parit, bukan sungai, parit di sebelah sana, kita nggak bisa menjangkau ke sana karena terhalang oleh parit misalnya, atau terhalang oleh benteng, kita bisa menjangkau ke sana padahal ada air, maka ini termasuk daripada dihukumi tidak ada air. Walhasil yang pertama adalah tidak ada air. Atau kita tidak mungkin menggunakan air, takut menggunakan air itu ya ada kalanya karena sakit ya. Karena sakit atau ya pokoknya nggak bisa terkena air lah, karena takut sakitnya lebih parah atau bagaimana. Nah ini maka harus kita ini atau diganti wudhunya atau mandinya dengan tayamum. Ini 2 sebab yang disebut dalam kitab ini yang barusan kita baca. Sedangkan sebabnya kan ada 7 tadi, baru 2 yang disebut. Tayamum dengan apa? Biturobin, dengan turab, dengan dengan debu. Dengan debu. Suaranya masuk. Jadi
dengan debu ya. Biturobin kelawan lebu sifate turab tohurin kang suci. Lahu kang iku tetep kaduwe tohur, kaduwe turab tohur, ubarun utawi bledug. Jadi kita tayamum tadi ada disebabkan karena tidak ada air, baik itu hissi atau maknawi, atau tidak ada air, tidak bisa menggunakan air karena takut, karena ada sakit atau ada apalah, yang penting tidak bisa menggunakan air. Nah, tayamum itu dengan debu. Debu itu yang diperbolehkan untuk digunakan tayamum adalah debu yang ada hubarnya. Hubar itu kalau kita ketahui ya, jadi kalau ada angin itu bertebaran, itu namanya hubar. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu beleduk. Jadi kalau debu yang nempel di tanah, kalau kena angin itu enggak bertebangan, itu berarti debu laisa lahu hubar. Tapi kalau turab tohur lahu hubar, berarti debu yang kering itu ketika kena angin itu berterbangan. Itu namanya hubar. Makanya kalau misalnya ada debu yang menempel di tembok-tembok tuh, tembok-tembok misalnya. Nah, itu namanya hubar itu. Itu namanya hubar yang nempel-nempel di tembok-tembok itu. Yang penuh debu atau di kaca atau apa, itu namanya hubar. Tapi kalau ada debu yang misalkan basah atau berat ya, nggak ada hubarnya di tanah, meskipun kena angin, kena apa itu nggak berterbangan, maka ini nggak ada hubarnya, maka tidak boleh digunakan untuk tayamum. Jadi tayamum harus menggunakan debu, yang debu itu ada hubarnya. Ada yang kalau ketiup angin itu berterbangan. Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan debu yang liat atau pasir yang itu kan nggak bisa kena angin, nggak bisa berterbangan karena bukan hubar. Kalau hubar itu ya bisa terbang, kalau tertiup angin itu saling berterbangan, itu namanya hubar. Nah, itu yang diperbolehkan. Makanya tidak boleh dengan yang lain. Ini mazhab kita ya, meskipun nanti mazhab lain diperbolehkan, tapi yang jelas di kitab Fathul Mu'in ini cara tayamum itu dengan debu yang lahu hubar. Ini sudah selesai. Jadi tayamum itu ya bukan dengan apa-apa, tapi dengan debu yang suci, dan ada hubarnya. Sangat lembut sekali itu. Bukan mustakmal, juga bukan mutanajis, yang suci lah pokoknya. Turobin tohurin lahu hubar. Lawa arkanuhu tawi piro-piro rukune tayamum. Sekarang kita masuk, ini ada dua sebab tadi yang disebutkan, karena ini dua disebutkan oleh musonif, karena ini yang terjadi banyak terjadi di masyarakat itu. Rata-rata orang tayamum ya disebabkan karena tidak ada air atau karena khawatir memakai air, ini kebanyakan. Makanya disebutkan dua dulu. Disebutkan dua karena memang yang banyak terjadi dia seperti ini tayamumnya. Karena tidak ada air atau karena takut memakai air. Ini disebutkan dua. Nah, sedangkan rukun-rukunnya tayamum itu bagaimana? Sebagaimana wudhu ada rukunnya, ada furudnya itu, kemudian ada sunannya, kesunatan dan lain-lain. Tayamum juga sama, karena tayamum kedudukannya adalah bersuci sebagai ganti daripada wudhu atau sebagai ganti daripada mandi wajib. Wa arkanuhu iku niatus tibahatis sholah al-mafrudoti. Niat amrih kawenangane sholat al-mafrudoti kang diwajib. Tinggahanane niat makrunatan hale dibarengaken binaklit turabi kelawan mindah lebu. Rukun daripada tayamum yang pertama itu adalah niat. Nah, niat ini. Bagaimana wudhu? Niat kan termasuk daripada furudul wudhu yang pertama, niat. Nah, ini di tayamum juga niat, hanya niatnya berbeda dengan wudhu.
Niatnya berbeda. Kalau niat di wudu itu raf'il hadas, menghilangkan hadas. Kalau di tayamum tidak boleh niat raf'il hadas, tetapi niatnya adalah istibahatis sholah al-mafruḍah. Istibahatis sholah al-mafruḍah. Nah, kenapa istibahatis sholah al-mafruḍah bukan niat raf'il hadas? Karena tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas. Dulu dijelaskan di bab masalah air, bahwa tidak bisa menghilangkan hadas dan tidak bisa menghilangkan najis kecuali air yang suci mutlak. Air tohur, mutohir, mutohir. Air mutlak yang tohir, mutohir. Jadi air mutlak, air suci yang mutlak, selain itu tidak bisa menghilangkan najis atau tidak menghilangkan hadas. Tayamum tidak bisa. Karena tayamum kan pakai air, pakai debu, bukan pakai air. Jadi hanya air saja yang bisa mensucikan sesuatu yang najis atau bisa menghilangkan hadas. Maka kalau tayamum tidak boleh niat raf'il hadas. Niatnya bagaimana? Ya nawaitu tayammuma listibahati sholatil mafruḍah. Bukan li raf'il hadas karena tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Nih, yang pertama, niatnya itu begitu. Terus niatnya kapan? Makrunatan binaqlit turabi, makrunatan binaqlit turab. Niatnya kalau dalam dalam wudu itu kan pertama niat adalah ketika menyampaikan air, air itu disampaikan atau ditemukan dengan sebagian wajah di mana pertama kali menyentuh wajah. Makrunatan bi awwali juz'in minal wajhi. Nah, kalau tayamum itu niatnya itu makrunatan binaqlit turab. Binaqlit turab itu apa? Ketika kita mau mengambil tayamum, mau mengambil debu. Mulai seret, mau ngambil debu, kemudian sampai mau mengusap wajah. Nah, ini niatnya waktunya saat itu. Waktunya saat itu. Niatnya seperti itu. Jadi kalau apa? Niatnya seperti itu. Jadi ketika mau ngambil ini nih, mau jadi mulai nempel ke ini kaca misalnya, kaca sek begini atau apalah tembok atau tanah misalnya begini. Nah, diangkat seret, mulai niat nih. Diangkat tangannya kan ini namanya memindahkan debu ini, naklib turab. Memindahkan debu ke tangan sampai ke dibawa oleh tangan sampai ke wajah yang pertama. Yang pertama disentuh oleh wajah. Nah, pertamanya itu wajah. Ini jadi mulai diangkat, seret, sampai ke pertama kali wajah. Nah, karena dalam tayamum itu yajibu istidamatu hadhihi niyya ila massi syai'in minal wajhi. Jadi kalau niatnya itu untuk sholat mafruḍo ya tadi niatnya istibah di sholat mafruḍo dan waktu niatnya ketika memindah debu sampai ke terus sampai pertama kali juz dari wajah. Itu caranya tayamum, rukun yang pertama. Tapi kalau misalnya niatnya itu bukan untuk sholat misalnya, tetapi untuk yang lain, bukan untuk sholat, boleh saja. Jadi listibahati apa di situ? Listibahati apa yang dituju? Boleh-boleh saja. Tinggal menyamakan saja. Kalau namanya istibahatus sholah, nawaitu tayammum listibahi ma yaftaqiru ila sholah. Ma yaftaqiru ila toharah. Seperti tawaf misalnya, atau sujud tilawah misalnya, atau untuk membawa mushaf misalnya. Maka boleh sekali. Atau dengan niat begini saja lebih gampang. Kalau untuk semuanya berarti nawaitu istibahata nawaitu istibahata muftaqirin ila tuhrin. Nah, misalnya itu boleh, malah lebih bagus. Jadi mutlak secara ini. Wah, boleh. Yang dibutuhkan untuk suci itu apa? Melakukan sesuatu yang dibutuhkan suci. Itu kan ada seperti sholat, sujud, tawaf, sujud tilawah, yang membawa mushaf, semuanya masuk. Tapi kalau khusus sholat sebaiknya, khusus sholat ya, sholat fardu, sebaiknya dengan niat seperti tadi, listibahati sholah al-mafruḍah. Nih, sebaiknya begitu.
Tapi kalau dilihat niat yang lain, nawaitu saya memalis tiba hati ma yaftaqiru atau muftaqirin ila wudu atau ila tuhrin, boleh-boleh saja. Dan tempat niatnya seperti tadi, ketika kita mengangkat, memindahkan debu ke wajah, sampai tek di wajah itu. Jadi mulai pertama niatnya pertama nawaitu, nah sampai sini, terus diteruskan. Nah ini tayamum. Rukun yang pertama, makruhanatan biqilunit turab. Wa masu wajihi, dan rukun yang nomor 2 diantaranya adalah mengusap wajahnya mutayammim. Tumma yadaihi tumuli tangan luruni mutayammim. Kemudian rukun lagi adalah mengusap wajah. Cara mengusap wajah sudah banyak gitu. Jadi begini caranya. Ketika ini tangan menempelkan ini ya. Untuk debu diangkat, ini niat nih, nawaitu sholat nawaitu nawaitu tayammum, nah gini terus begini, ini tempelnya begini dulu nih, begini terus begini. Nah ini dua ibu jari ini yang terakhir begini. Ini tujuannya supaya betul-betul debu ini pada posisinya masing-masing, sehingga yang untuk tidak terjadi mustakmal, menghindari istiqmal, menghindari debu atau debu yang mustakmal. Jadi tata caranya dengan cara begini, ini yang ditempelkan yang ujung dulu begini di sini, begini, terus baru yang ini begini di sini. Ini cara yang bagus yang supaya menghindari daripada debu yang mustakmal. Nih yang termasuk rukun. Kemudian tangan. Cara mengusap tangannya ketika wajah sudah ya, sudah wajah, maka ke tangan diiniin lagi untuk yang kedua nih. Nanti itu prakteknya nantilah, soalnya nanti ada 2 kali dorbah istilahnya. Jadi dorbah pertama seret untuk ini, untuk muka. Dorbah yang kedua untuk tangan. Tapi caranya tangan ini biar tahu aja. Jadi ini kanan dulu, ini kanan ya, ini kiri. Jadi begini, yang ujung sama ujung sampai sini, terus begini. Nah ini tepung di sini nih. Nah bertemu ini. Terus yang ini tinggal yang begini, kemudian sampai sini. Nah ini, jadi ini telapak tangannya begini dulu, yang sebelah sini nih. Biar nanti yang sini, ini semuanya untuk menghindari al-mustakmal. Jadi ini yang praktek yang bagus. Nah, tata caranya itu seperti itu dan mudah sekali. Jadi yang diusap itu ya cuman wajah dengan tangan doang, nggak ada yang lain. Baik itu tayamum ganti dari wudhu atau tayamum ganti daripada mandi, tetap caranya ya seperti itu, nggak beda-beda. Kita kemudian mengusap wajahnya, kemudian mengusap kedua tangan. Ini sudah, itu masalahnya rukun-rukunnya itu. Jadi rukunnya ada niat, kemudian ada ini, kemudian sebenarnya ada tambahan yaitu kita memindahkan tangan ini atau dorbah. Jadi mengambil debu 1 kali, ini namanya dorbah. Kalau terlalu, nanti ada kesunatan-kesunatan. Kalau terlalu tebal, tinggal digini-gini aja di sebelah sini. Supaya agak tipis. Jangan terlalu tebal, nanti di mukanya kena debu semuanya. Tipis, supaya agak tipis. Itu ada caranya. Di penjelasan tentang sunnah-sunnah tayamum nanti. Tapi tata cara atau furudul tayamum itu yang pertama ya tadi niat, yang kedua kemudian mengusap wajah, dan kedua tangan dengan cara dorbaten. Yang pertama untuk wajah, yang kedua untuk kedua tangan. Meskipun nanti ada penjelasan ada khilaf ya di dalam mazhab itu, tapi ya secara garis besar itu seperti itu gambarannya dan mudah, nggak perlu susah-susah. Nanti perincian-perincian masalah tentang masalah perbedaan pendapat ulama itu nanti. Yang jelas caranya tayamum seperti tadi. Walau tayakon. Nah, kalau sudah tahu tentang tayamum karena tidak ada air tadi ya, tayamumnya karena tidak ada air, maka bagaimana? Sekarang ada masalah. Ada orang yakin, walau tayakona lamun yakin sapa wong.
Yakin ini, kalau yakin berarti sudah takarannya di atas dzon. Yakin nanti ada air. Ma'an yakini ma'an ing banyu akhirul waktu ing dalam akhirnya waktu. Dia yakin bahwa nanti akhir waktu itu ada air, akan datang air ini. Maka bagaimana fantizoruhu mongko tawi ngenteni ma iku afdhulul wi. Jadi kalau misalnya tayamum, tayamum itu kan salah satu syaratnya harus dilakukan setelah masuk waktu. Setelah semuanya bersih masuk waktu istihad kiblat semuanya sudah tahu semuanya lah istilahnya. Sudah tinggal sholat saja ibaratnya itu, tinggal sholat saja. Waktunya sudah masuk apa? Setelah waktu tidak sudah masuk, sudah memenuhi syarat lah untuk bertayamum. Dan ternyata memang tidak ada air, maka dia harus tayamum kan untuk sholat. Tetapi ketika awal itu seperti itu, ternyata dia dalam hatinya yakin, oh nanti akhir waktu itu ada air ini. Saya yakin nih. Jadi kalau misalnya waktu zuhur itu jam 12. Udah masuk, udah adzan, sudah selesai semuanya sehingga dia akan sholat. Setelah mau sholat ternyata tidak ada air. Kan dia boleh tayamum karena nggak ada air tuh. Karena nggak ada air. Karena tidak ada air dia boleh tayamum. Tetapi di hatinya dia yakin kalau awal waktu ini nggak ada air, tapi nanti setelah akhir masuk sebelum waktu sholat asar itu jam berapa? Kalau asarnya jam 3 misalnya, berarti ya kira-kira kurang seperempat jam atau kurang berapa nanti ada air datang. Jam 3 kurang seperempat berarti misalnya contohnya akhir waktu lah di situ. Nanti akan ada datang air. Maka bagaimana? Apakah dia tayamum atau menunggu air nanti pada akhir waktu? Ini kata beliau fantizoruhu afdol. Lebih baik menunggu air datang, yaitu sholatnya berarti nanti setelah datang air untuk berwudu. Ini yang afdol adalah menunggu sampai datang air walaupun itu di akhir waktu. Meskipun boleh juga tayamum langsung meskipun nanti ada air yakin di akhir waktu, tetapi tetap menunggu sholat sampai datangnya air sehingga sholatnya dengan wudhu bukan dengan tayamum itu lebih afdol. Wa illam yatayaqqon. Itu tadi kalau memang yakin. Wa illam yatayaqqon. Kalau tidak yakin bagaimana? Fa ta'jilu tayammumin. Mongko sing utawi ndhisikaken tayamum iku afdol. Nah, kalau tadi kan yakin bahwa akhir waktu itu nanti akan ada air, datang air. Tapi sekarang kalau nggak yakin bagaimana? Sudah yang afdol adalah langsung tayamum terus sholat. Ini yang afdol ta'jilu tayammum. Ya dahulukan tayamum, sudah segera tayamum karena sudah nggak yakin nanti ada air. Tapi kalau yakin nanti akhir waktu itu ada air, maka yang afdol adalah menanti air sehingga nanti sholatnya dengan wudhu bukan dengan tayamum. Nah, dah. Wa idzan tanalan ing dalam ari kalane kacegah. Apa isti'maluhu gunakaken banyu. Tercegah gunakaken banyu fi udwin ing dalam anggota. Wajaba mongko wajib apa tayamum. Wa ghuslu sahihin lan baksuh anggota sing waras. Wa masfu kulli satiri ad-dhari naz'uhu bima'in. Nah, nanti dulu. Nah, sekarang nih tadi disebutkan sebab-sebab tayamumnya 2, yaitu tidak ada air dan khawatir menggunakan air. Nah, sekarang ketika seseorang tidak bisa menggunakan air, anggotanya itu tidak boleh menggunakan air. Ya, tidak boleh dikena air anggota tangannya misalnya. Ada sesuatu atau penyakit atau apalah pokoknya tidak boleh kena air, maka bagaimana? Maka dia wajib tayamum. Harus tayamum. Tayamum ini harus tahu juga. Selain tayamum juga harus membasuh anggota yang tidak sakit. Contohnya begini. Jadi kalau misalnya di sini nih ada sakit ini di sini.
Di sini tidak segini doang nih, ada beberapa segini, ini tidak boleh kena air. Nah, karena nggak boleh, nggak bisa kena air lah maksudnya, tidak boleh terkena air. Maka bagaimana? Sebagai ganti ini harus tayamum, tetapi yang tidak kena sakit, yang tidak sakit di sini semuanya. Di sini itu semuanya nanti harus tetap dibasuh dengan air. Jadi kalau ini jadi tayamumnya cuman gantian daripada anggota yang tidak boleh kena air ini di sini. Nah, berarti kalau begitu gimana? Maka tayamumnya ya ketika akan membasuh ini nih, ketika akan membasuh, ketika akan membasuh ini, atau ketika saat membasuh tangan yang di sini, membasuh tangan, saat membasuh tangan. Karena ini kalau wudhu soalnya. Jadi tayamumnya sebagai ganti ini saja nih, yang tidak kena air, yang tidak boleh kita kena air. Yang lain tetap kena air, harus dibasuh semuanya. Ini semuanya dibasuh. Hanya ini karena kan syarat wudhu itu salah satu rukunnya, salah satu fardhu wudhunya, salah satu wudhu wudhunya itu kan harus meratakan air kepada semua anggota wudhu. Lah ini kan tidak bisa terkena air, berarti kan tidak biar rata ini. Karena tidak boleh kena air, maka gantinya adalah dengan tayamum. Tapi wudhu tetap biasa, tetap wudhu seperti biasa. Hanya ini saja tidak boleh kena air, sebagai gantinya adalah dengan tayamum. Terus kapan tayamumnya? Tayamumnya ya ketika kalau ini lukanya di tangan, berarti tayamumnya saat mau membasuh tangan. Terus tayamum dulu apa membasuh tangan dulu yang sahih ini, yang waras-waras, yang tidak sakit itu. Nah, ini ada perbedaan pendapat ulama. Yang paling bagus, yang al-utama, yang afdol, yang kaul muktamad kita itu tayamum dulu baru kemudian membasuh. Jadi jangan dikasih air dulu, tayamum dulu semuanya, karena ini tidak ada air. Setelah tayamum kemudian membasuh yang tidak sakit, nah baru diteruskan yang lain. Itu kalau ini contohnya di sini, contoh di muka atau di kaki, pokoknya sama itu anggota wudhunya itu, kalau seperti itu. Ini kalau dalam wudhu ya, kalau dalam wudhu. Ini karena kita membahasnya wudhu. Nanti kalau masalah mandi nanti. Wa mashu kulli satiri, lan wajib basuh sekabiane tutup satir. Ad-dharri kang bahaya apa nasuhu nyopot satir. Dibasuh bimain kelawan nganggo banyu. Nah, ini kalau misalnya ada luka di sini, kalau tadi kan apa, nggak ada ininya nih, nggak ada satirnya. Pokoknya luka tapi nggak boleh kena air. Nah sekarang kalau misalkan ada luka, kemudian di sini ada tutupnya, apa tutup kayak perban atau apa ya, atau perban, sehingga nanti wudhu pun nggak bisa, dilarang wudhu. Kenapa? Karena berbahaya ini. Kalau dicopot juga bahaya. Jadi kalau ada satir misalnya di sini apa luka kemudian diperban, kalau perbannya dicabut, dilepas itu bahaya, bahaya sekali. Maka tetap wudhu seperti biasa. Hanya ini nih, ini. Nah, tadi gantinya juga harus tayamum. Karena ini kan kulitnya tidak bisa terkena air. Maka gimana? Ya tetap wudhu seperti biasa. Tapi sebagai ganti ini kayak tadi, tayamum dulu sebagai gantinya untuk ganti ini, dan yang ada satirnya ini cukup diusap dengan air aja. Cukup dengan air saja. Ini kalau wudhu berarti pas tayamum ya ketika ini tadi, karena sebagai ganti daripada luka yang ada di sini atau sakit yang ada di sini, maka tayamumnya ya ketika waktu mau membasuh, ya waktu wajah membasuh tangan. Tergantung di mana. Kalau misalkan pas lukanya itu di wajah atau di kaki, maka ya tayamumnya ketika pas waktu membasuh kaki. Kenapa? Karena ini tak wudhu, karena wudhu kan harus tartib. Wudhu tartib, sedangkan tayamumnya itu sebagai ganti daripada anggota tangan ini yang tidak kena air. Atau misalkan kaki, berarti di kaki ya kita tayamumnya pas waktu akan membasuh kaki. Atau wajah berarti ya, dan seterusnya. Karena ini harus tartib. Dan tayamumnya itu sebagai ganti daripada anggota yang tidak boleh terkena air. Ini yang harus kita perhatikan. Wala tartiba lan ora ono tartib iku maujud
bainahuma ing dalam antarane tayammum lan ghuslu shahih, nggak ada, boleh dahulu, didahulukan ghuslu shahih apa, yang membasuh yang sehat dulu, kemudian baru tayamum atau tayamum dulu baru membasuh yang shahih, yang tidak sakit, itu tidak ada tertib. Tidak ada tertib, tidak harus tertib, teratur, li junubin bagi kaduwe orang sing junub. Kalau junub nggak tertib, karena kan junub itu ya dari mana saja boleh, yang penting kalau mandi itu, mandi wajib ya, itu kan dari mana saja, nggak harus kepala dulu, kaki dulu, nggak ada aturan itu, hanya sunnah saja, dari atas kepala, itu sunnah saja. Nah, itu nanti ada di bab masalah mandi. Nah, kalau orang junub berarti kalau kalau tadi yang saya contohkan kan wudu. Kalau wudu itu harus tertib, maka waktu tayamumnya kapan? Ya itu harus ditentukan di mana itu letak, penyakit atau sakit yang tidak boleh kena air. Tapi kalau orang junub, di mana saja lukanya misalnya, nggak harus. Mau mandi dulu semuanya di ini dulu boleh, mau tayamum dulu juga boleh, nggak ada tertib. Karena memang junub itu kan tidak diharuskan tertib. Au udwaini, utawa anggota loro. Ada dua loro. Jadi ada luka yang tidak pernah kena air. Jadi udwaini itu atof pada fi udwin. Tadi anggotanya satu. Sekarang kalau dua anggota. Nah, ini kalau dua anggota misalkan ada wajah dengan tangan. Ada lukanya di wajah, ada luka juga di tangan. Atau ada luka di tangan dan ada luka di kaki yang tidak boleh terkena air. Maka bagaimana? Fatayamumani mongko wajib apa? Tayamum loro. Sesuai dengan kalau berarti gantinya kalau di sini berarti tayamum kan. Kemudian kalau di kaki ada apa sesuatu yang menghalangi air, tidak boleh kena air, sakit lagi berarti ada penyakit di kaki tidak boleh terkena air, maka dua tayamum, tayamum satu sebagai ganti luka yang ada di tangan, tayamum yang kedua sebagai ganti luka yang ada di kaki, dan secara tertib. Jadi tata caranya seperti itu. Nah ini, salah satu masalah dalam, masalah tayamum yang harus kita ketahui. Nah ini penting, kalau kita nggak paham begini nanti sia-sia kita melakukan tayamum ternyata nggak sah, dan ini wajib hukumnya, wajib bagi hukumnya bagi setiap orang muslim, karena ini ilmu-ilmu yang wajib ya, bukan bukan sunnah, jadi ilmu-ilmu yang wajib. Kalau tidak tahu caranya dan nanti kalau tidak tahu caranya berarti tayamumnya nggak sah, kalau sholat berarti sholatnya nggak sah, ini bahaya. Makanya belajar yang seperti ini, mengetahui hukum-hukum yang seperti ini, hukumnya wajib. Fardhu ain, setiap orang harus tahu. Makanya penting harus dijelaskan secara mendetail, secara jelas. Dan kami juga insya Allah untuk kedepannya menerima pertanyaan, kalau memang ada pertanyaan nanti bisa dijelaskan nanti insya Allah biidznillah taala, kalau memang ada pertanyaan nanti ya untuk kajian-kajian berikutnya lah. Jadi insya Allah kalau sudah tertib bisa nanti berapa menit untuk session tanya jawab insya Allah biidznillah taala. Saya cukupkan sampai sampai di sini. Oh, ini biar biar selesai nih dulu. Nanti wa nawaqiduhu. Wala yusolli lan ora uli salat sapa wong sing tayamum. Bihi kelawan tayamum illa fardun kejaba fardu wahidon kang si. Kalau pakai tayamum tidak boleh sholat berkali-kali sholat fardu. Hanya satu sholat fardu saja. Duhur duhur tok untuk tayamum duhur. Untuk mau sholat asar berarti harus tayamum lagi, melakukan yang seperti tadi. Hanya saja nanti ada perbedaan pendapat antara Rafi'i dan Nawawi. Apakah harus mengulangi wudhunya lagi atau cuman tayamumnya saja? Lah itu misalnya kalau masih punya apa belum batal lah istilahnya. Itu ada penjelasannya nanti. Khilaf di antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Apakah harus cuman tayamum yang diulangi cuman tayamumnya doang atau itu nanti ada. Yang jelas seperti itu. Walau nadron senajan fardune iku berupa sholat nazar.
Walaupun salat nazar itu kan wajib, misalnya orang ada nazar, saya bernazar akan sholat 2 rakaat malam hari, hari Sabtu misalnya. Saya bernazar akan melakukan sholat 2 rakaat nanti, malam ini misalnya, atau besok pagi, atau pokoknya lah itu namanya sholat nazar. Maka sholat nazar itu hukumnya wajib. Melakukan sholat yang dinazarkan itu hukumnya wajib. Maka kalau misalkan tayamum bagaimana? Ya tetap harus satu tadi, untuk sholat 2 rakaat. Kalau misalkan ada nazar lagi misalnya, ya harus harus tayamum lagi. Maka tayamum yang penting itu digunakan untuk satu fardu. Tidak boleh berfardu-fardu. Tapi kalau sunnah bebas. Mau menjalankan sunnah bebas. Beberapa kayak dahulu dijelaskan masalah orang yang daimul hadas atau salis. Ya, salis orang yang terus-terusan hadasnya atau kotorannya itu keluar terus-terusan tidak berhenti. Dahulu pernah dijelaskan di bab daimil hadas. Wa shahha lan sah apa janaizu pira-pira salat jenazah ma'a fardh sertane salat fardhu. Nah, kalau salat jenazah kan namanya fardu kifayah. Ya, kalau fardu kifayah itu boleh salat jenazah banyak tapi tetap salat fardunya cuma satu, boleh. Walaupun itu salat jenazah hukumnya fardu kifayah, maka boleh satu tayamum berjenazah banyak jenazah boleh. Tapi kalau fardul maktubah kayak nazar atau duhur, asar itu cuma satu saja. Setiap kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Ini sampai di sini insyaallah nanti kita lanjutkan kembali pada hal-hal yang berhubungan dengan yang membatalkan tayamum. Wallahu a'lam bishawab.